Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Taib teman-teman semua yang Allah cintai, ya para peserta kajian atau webinar Qadimul Quran yang insya Allah Allah rahmati, yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi, amin insya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya kita akan sama-sama belajar atau mentadaburi 17 Agustus yang setiap tahun kita laksanakan. Entah itu ada upacaranya, entah itu ada perlombaannya dan sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita teliti ya ada hal-hal yang harus kita muhasabah, ada hal-hal yang harus kita perbaiki sehingga anak tadi pagi jam 10 terfikir ya. Jadi setelah paginya habis upacara di pondok ya, ada upacara 17-an ya seperti biasa. Jam 10 tiba-tiba apa anak buat kajian aja ya, atau kajian motivasi ya untuk intinya untuk mengarahkan ya dan juga ingin memuhasabah anak pribadi dan juga kepada jemaah di Quran. Walaupun dadakan ya, ini super dadakan ya betul ya, super duper dadakan ya. Tetapi ternyata alhamdulillah pesertanya ini terbilang banyak, 58 orang, dan ini alhamdulillah insya Allah masih akan terus bertambah insya Allah. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ya mungkin Ana pengen menyapa teman-teman dulu ya. Pengen menyapa teman-teman dulu ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kajian malam ini. Semoga akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Coba teman-teman semua, Anda pengen tahu ya teman-teman yang hadir malam ini namanya siapa, asal dari mana, dan berapa umurnya. Ya, coba kita lihat nih kira-kira yang semangat ikut kajian online ini, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ya, anak-anak atau siapa? Ya, coba Anda pengen lihat dulu nih. Silakan teman-teman semua biar interaktif juga ya. Biar interaktif juga, Anda pengen memastikan teman-teman semua silakan tulis di kolom komentar ya, sambil antum memperkenalkan diri antum, nanti dibaca ya. Mungkin Anda pengen memperkenalkan singkat, secara singkat aja ya. Anda pribadi perkenalkan nama Ana, nama lengkap Ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Sad. Ya, Alhamdulillah Ana asli Sukabumi. Sekarang pun kesibukannya di Sukabumi. Yang lebih tepatnya, Anda sekarang diamanahkan menjadi kepala tahfiz di SPK Atatim. Jadi ada pondok, ya pondok untuk menghafal, untuk belajar bahasa Arab, belajar ilmu syar'i. Alhamdulillah ada SPK Atatil yang membantu ratusan santri. Ya, hari ini ada 109 santri aktif, ada 30 pengajar kurang lebih. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Ini sedikit ya, ini sedikit pesan dari Ana ya. Semoga dari sedikit pesan dari Ana ini ya nanti kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman semua yang Allah rahmati, ya Ana pun punya buku yang alhamdulillah juga sudah diterbitkan kurang lebih dari 10 ya. Tetapi yang diantaranya yang masih aktif terjual ada 6 ya. Ada buku Seni Bahagia Membaca Quran, ada buku dari Quran untuk penghafuran, ada buku Murojaah Kurasa Ziyadah, ada buku Hafiz Quran Kepacaran, ada buku Quran Journey, dan juga ada buku penghafal Quran tapi maksiat. Ya ini sedikit buku-buku anak yang alhamdulillah juga insya Allah bermanfaat ya. Kalau ini akun Instagram anak ya, namanya @asadudullah. Silakan teman-teman semua yang belum follow boleh di follow dulu karena insya Allah akan ada banyak manfaat dari akun ini. Walaupun ya postingannya sekarang tidak sesering dulu, tapi insya Allah masih kami rutinkan minimal ya, targetnya minimal 3 kali deh sepekan. Kalau dulu tiap hari Anda posting, tapi sekarang karena
di tengah kesibukan yang luar biasa. Oke, ini Ane sambil baca-baca dulu ya sebentar ya. Ane pengen menyapa dulu ya. Sambil baca-baca, Ane baca nama-nama antum ya. Boleh bantu share juga nih link Zoom-nya, share seluas-luasnya. Antum screenshot kajian ini atau flyernya, antum share seluas-luasnya. Antum share ajak teman-teman antum karena ini insya Allah mungkin materinya akan kita mulai mungkin 2 sampai 3 menit lagi. Ane pengen bacakan dulu ya. Ada Ibu Vera, Masya Allah nih sepertinya rutin ya ikut kajian Ane, Masya Allah. Ada Vina dari Malang 19 tahun. Ada dari Bu Nanik dari Banjar, Masya Allah. Ada Mini 35 tahun di Surabaya. Ada Bu Eva 50 tahun, Masya Allah. Ternyata beragam ya, ada yang 60 tahun dan 20 tahun. Tapi ini yang lihat ternyata banyaknya ibu-ibu ya, Masya Allah. Masya Allah ada dari Sidoarjo 74 tahun, Masya Allah. Senangnya, nah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ternyata banyak ya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih sudah untuk komen ya. Dari Sukabumi, Masya Allah sama kita ya. Ada Bu Susi Wirayati, 50 tahun. Ada Hana dari Garut, Masya Allah. Semoga dengan adanya sedikit ya kita ta'aruf ini, kita perkenalan ini. Walaupun memang tiap kajian pasti Anda memperkenalkan diri dan juga Anda mengajak Antum untuk memperkenalkan Antum. Nah, mungkin semoga dengan wasilah kita saling mengenal ini, nanti kita akan dikumpulkan kembali, amin, di surga ya Allah kelak. Amin, amin ya Allah Rabbil Alamin. Baik, teman-teman semua yang Allah hormati, ya, apakah teman-teman semua ada catatan? Ya. Apakah teman-teman semua sudah menyiapkan alat tulis atau minimal boleh deh di HP, siapkan di HP pengen nulis. Kalau pengen denger dong boleh Ustaz? Boleh. Tapi Ustadz ya atau anak sangat menganjurkan untuk menulis. Kenapa? Kalau tidak ditulis, karena kita manusia biasa, ya kita bukan nabi, kita bukan ulama yang hafalan kuat, pasti sering terlewat. Tetapi kalau ditulis, insya Allah akan lebih kuat. Walaupun nanti pun materinya, PDF-nya akan Anda kirim. Ya, jadi PDF-nya pun akan Anda kirim, tetapi ahsannya ini lebih enak tuh sambil nulis, karena ini Masya Allah materinya Anda siapkan tadi ya, dari pagi jam 10 sampai tadi, ya Anda buat PowerPoint baru selesai, Alhamdulillah. Jadi ini Anda khususkan buat antum ya. Semoga akan ada banyak manfaat yang antum dapatkan. Baik teman-teman semua yang Allah berkahi, sebelum kita mulai, kita buka dulu, kita buka lagi kajian kita malam ini dengan sama-sama membaca basmalah agar kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah semoga ilmu pada kajian malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi pahala jariah, dan semoga semua peserta termasuk ana sebagai pemateri bisa mendapatkan keberkahan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tujuan besarnya kita semua akan dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Amin, amin ya Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ternyata ada 66 orang yang hadir ini. Banyak banget, Masya Allah. Ya Allah. Karena jujur sangat senang. Kenapa? Karena ternyata ketika walaupun kajiannya dadakan, ternyata masih ada yang hadir, Masya Allah. Oke, tema kita hari ini teman-teman semua adalah merdeka tapi masih dijajah. Ya. Kita akan sama-sama mentadaburi hari ini. Itu tadabur 17 Agustus ya. Itu tadabur tentang kemerdekaan ya. Jadi kita akan sama-sama menemukan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena bisa jadi selama ini kita menganggap bahwa kita sudah merdeka, negara kita sudah merdeka, tetapi apakah diri kita sudah merdeka? Apakah hati kita sudah merdeka? Jangan-jangan selama ini belum merdeka. Ya, jadi di kajian kita malam ini kita akan sama-sama berikhtiar agar bisa menjadi hamba Allah yang merdeka. Jadi bukan sekedar negara yang merdeka, tetapi hamba Allah yang merdeka. Apa ciri-cirinya nanti kita bahas insya Allah bismillah ta'ala. Teman-teman semua, para ayah bunda, teman-teman ya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk layarnya terlihat ya, Bet ya. Untuk layar dan suara jelas ya. Karena ini harus terlihat layar dan juga suaranya. Coba silakan jawab. Kalau misalnya memang terlihat ya, jawab pertanyaan yang ada di layar. Ya, Ana ingin bertanya kepada antum ya. Coba jawab apa yang ada di layar. Apakah benar kita sudah menjadi orang yang merdeka? Atau apakah benar
kita sudah merdeka? Coba boleh tulis di kolom komentar apakah benar. Kalau benar tulis benar. Ya. Kalau belum tulis belum. Ya, kira-kira kalau kita renungkan teman-teman semua. Memang ya Indonesia sudah merdeka katanya ya. Secara negara sudah ya sudah diakui ya kedaulatannya. Ya, tetapi ya masalahnya bukan tentang negara. Ya, coba kita lihat dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi hamba yang merdeka? Merdeka dalam artian kita benar-benar menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman tetapi beramal soleh, yang maksiatnya selalu dikurangi, yang maksiatnya selalu diikhtiarkan untuk dijauhkan, bukan yang dijajah oleh hawa nafsunya. Maka pada hari ini, ya, mungkin jawaban kita sama. Jawaban kita sama persis bahwa kita semua di sini merdekanya belum sempurna. Secara negeri kita sudah merdeka, tetapi secara diri sendiri kita belum merdeka. Ya, jadi merdeka secara negeri sudah, alhamdulillah, tetapi masih terjajah dalam diri. Ya, ada yang malas, ada yang sombong, ada yang syahwat yang tidak terjaga, ada yang mungkin cinta dunianya terlalu berlebihan, ada yang mungkin terlalu malas-malasan, ada yang mungkin juga sampai-sampai meninggalkan tujuan akhiratnya dan sebagainya. Jadi secara kemerdekaan negara, ya merdeka secara negeri, ya sudah, alhamdulillah, tetapi masih terjajah dalam diri. Ya. Jadi ini yang harus kita muhasabah teman-teman semua. Yang sama-sama harus kita renungkan. Jangan-jangan selama ini kita mengaku sebagai negara yang merdeka, sebagai orang yang merdeka, tetapi ternyata hati kita, diri kita belum menjadi pribadi yang merdeka. Kita masih dijajah dengan dunia yang kita impi-impikan, yang kita kejar itu. Mungkin kita masih dibayang-bayangi dengan rasa malas dan maksiat dan sebagainya. Maka di sini ya seperti biasa, anak akan membawakan 10 pernyataan atau pertanyaan ya, pertanyaan ya. Yang dimana 10 pertanyaan ini untuk muhasabah yang dimana akan menjawab apakah kita ini masih terjajah atau sudah bebas, sudah merdeka. Ya. Jadi nanti ada 10 pertanyaan teman-teman semua. Masing-masing pertanyaan ada jawaban A, B, dan juga C. A itu nilainya 10, B itu nilainya 5, dan C itu nilainya 0. Kalau teman-teman semua yang sudah hadir kajian Ana sebelumnya atau yang 2 pekan sebelumnya pasti tidak asing dengan materi ini. Maksud tentang materi muhasabah. Jadi Ana akan muhasabah teman-teman semua. Kita akan sama-sama muhasabah ya, teman-teman pribadi. Ini 10 pertanyaan, ingat ya, 10 pertanyaan nanti jawab A, B, C. A itu nilainya 10, B itu nilainya 5, dan C nilainya 0. Dan jawab sejujur-jujurnya. Jangan diada-adakan karena pengen dapat nilai besar, jawabannya A semua. Karena pengen dapat nilai 100, A semua, tidak. Tapi Anda pengen jawab sejujur-jujurnya. Tulis di HP-nya masing-masing atau di buku masing-masing. Tulis A, B, atau C. Paham ya? Coba. Sebelum lanjut ya, minimal ada 20 orang bilang paham. Coba tulis di kolom komentar. Karena takutnya Anda lanjutkan ternyata ada yang belum paham. Jika mungkin ada yang baru hadir ya. Jadi teman-teman yang baru hadir, jadi sekarang sebelum masuk ke materi ada 10 pertanyaan ya. Yang dimana 10 pertanyaan ini harus antum jawab untuk muhasabah ya. Buat di muhasabah ya. Silakan yang sudah paham komen paham ya, biar nanti kita lanjut. Jadi 10 pertanyaan ini ya, nanti masing-masing ada jawaban A, B, dan juga C. Yang A itu nilainya 10, B nilainya 5, C nilainya 0. Nanti di akhir kita akan sama-sama tahu berapa nilai kita. Apakah hati diri kita mesti dijajah? Apakah kita sudah merdeka? Karena penting teman-teman semua. Tadi mungkin salah jawaban memang alhamdulillah sudah sadar ya tentang kita tuh belum merdeka. Tetapi nanti di akhir kita akan tahu berapa nilai kita. Ada mungkin yang nilainya 20 berarti ini sangat terjajah ya. Kita sangat diambil alih oleh hawa nafsu kita. Tetapi kalau nilainya sudah 50 udah mendingan.
Kalau nilainya sudah 70, 80 sudah bagus. Oke. Gimana teman-teman semua sudah paham? Coba yang sudah paham, Anda pengen teman-teman semua komen paham Ustaz gitu ya. Paham gitu. Ya. Silakan ya. Alhamdulillah ternyata yang hadir di Zoom ini ternyata makin bertambah. Ada 80 orang. Ahlan wa sahlan yang udah hadir. Semoga yang hadir walaupun terlambat tidak apa-apa karena akan ada banyak manfaat yang didapatkan. Oke, kita lanjut ya. Baik teman-teman semua. Bismillah kita lanjut. Pertanyaan pertama. Ketika keinginan saya bertentangan dengan perintah Allah, saya titik titik titik. A. Berusaha meninggalkannya meskipun berat. B. Kadang mampu menahan, kadang masih kalah. C. Tetap mengikuti keinginan karena sulit menahannya. Oke, teman-teman semua coba renungkan. Ketika ada keinginan kita misalnya, contohnya ada pekerjaan misalnya bagi perempuan yang ternyata pekerjaan memang gajinya besar tetapi misalnya kerudungnya tidak tertutup, kerudungnya harus diangkat misalnya dan sebagainya. Sehingga ragu dan sebagainya, ya kira-kira ketika di titik seperti itu, apakah yang A, B, atau C? Coba silakan jawab ya. A, B, atau C? Ya, untuk jawaban boleh ditulis di kolom komentar atau juga boleh di masing-masing karena buat muhasabah. Ya, jadi karena buat muhasabah, jadi tulis masing-masing ya di bukunya boleh, di kertasnya boleh, atau dimanapun boleh. Pokoknya tulis A, B, C. Nanti kita akan nilai berapa total jumlah nilai antum. Kita lanjut ya. Bismillah. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 adalah ketika saya sadar melakukan sesuatu yang Allah larang atau Allah tidak suka, saya titik-titik. A. Segera berhenti dan berusaha memperbaiki diri. B. Menyesal tetapi terkadang mengulanginya lagi. C. Menganggapnya biasa dan tidak terlalu memikirkan. Oke, kira-kira yang mana teman-teman semua? Kira-kira kalau kita misalnya sedang bermaksiat, kita misalnya melihat hal-hal yang diharamkan, kita misalnya berkata-kata kasar, coba ketika kita tahu ini salah, kita sadar ini salah, kira-kira apakah langsung berhenti dan berusaha memperbaiki diri, atau menyesal tapi masih sering mengulangi lagi, atau anggapnya biasa saja dan tidak terlalu memikirkannya. Coba kira-kira yang A, yang B, atau yang C? Main game maksud juga satu enggak. Main game tuh enggak maksiat. Ya, atas ada atau apa namanya? Selagi ada batasnya. Kalau main gamenya sampai sholatnya terlambat, kalau sholatnya sampai sering bablas, ini maksiat. Tapi kalau gamenya tidak bermaksiat dan masih baca Quran, masih sholat berjamaah, bahkan tahajud ini luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Bismillah. Ketika tidak ada keperluan penting, saya mampu meninggalkan HP untuk beberapa waktu. Misal, kita nggak ada keperluan di HP kita, nggak ada yang urgent. Ya, tidak ada yang urgent sama sekali ya. Terus kita meninggalkan HP untuk apa? Misalnya pengen baca Quran, Masya Allah. Jadi baca Quran pun nggak ada HP misalnya. Terus pengennya fokus, misalnya pengen tadabbur, pengen baca buku misalnya. Coba, kira-kira yang mana? A. Bisa mengendalikannya. B. Bisa tetapi kadang sulit. C. Sulit sekali, saya merasa harus selalu mengeceknya. Jadi kadang kalau misalnya antum lihat penelitian, ya satu hari itu kita bisa ratusan hingga ribuan mengecek HP. Berarti nah, walaupun nggak ada notif, walaupun nggak ada notif, itu dalam 24 jam itu hitungannya 100 lebih. Kalau antum lihat di Google, berapa kali kita mengecek atau notif atau mengecek HP itu dalam sehari itu ratusan. Walaupun nggak ada notif, kita tetap dicek, ya. Tetapi kalau baca Quran, pernah nggak dicek Qurannya? Ya, jangan-jangan Qurannya nggak pernah dicek, HP-nya dicek terus. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin nomor 4 sekarang teman-teman semua. Ya. Poin nomor 4. Evan. Phone yang lagi. Poin nomor 4. Dalam sehari saya menggunakan waktu dengan titik-titik. Pertama, saya menggunakan waktu dengan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. B. Sebagian bermanfaat, sebagian terbuang sia-sia. C. Banyak waktu untuk hal yang tidak penting. Oke, kira-kira yang mana teman-teman semua? Ketika ada waktu sehari, ya kira-kira antum yang mana? Yang A, yang B, atau yang C?
Ya, renungkan ya. Anda pengen nanti nilainya apa? Jawaban disimpan. A-nya berapa kali, B-nya berapa kali, C-nya berapa kali, dan jawab sejujur-jujurnya karena ini buat muhasabah. Berikutnya teman-teman semua Allah rahmati, poin nomor 5. Oke. Nomor 5, ketika melakukan kebaikan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, saya titik-titik. A. Tetap melakukannya karena Allah. B. Tetap melakukannya tetapi terkadang ingin diketahui atau kadang nggak semangat kalau nggak ada yang ketahui. C. Kurang semangat karena tidak ada yang melihat atau memuji. Coba. Ketika antum bersedekah, ketika antum sholat, ketika antum baca Quran. Ya, kira-kira kalau tidak ada satu orang pun yang tahu antum melakukan kebaikan tersebut, apakah masih A. Tetap melakukan karena Allah? Atau B. Tetap melakukannya tetapi terkadang ingin diketahui, kadang masih ingin dilihat. C. Kurang semangat karena tidak ada yang melihat atau memuji. Jawab dengan jujur ya teman-teman semua ya. Jangan diungkapkan semua. Maksudnya kalau asma alhamdulillah, tapi kalau misalnya sekiranya memang B, B aja. Dan kalau misalnya malu pengen jawab C, maka nggak usah ditulis di kolom komentar, tulis di bukunya masing-masing saja. Lanjut ya. Kita akan lanjut ke poin nomor 6. Jika Allah memberikan saya banyak harta, banyak uang, ya, saya titik-titik A, saya bersyukur dan berusaha menjadikannya sarana untuk taat dan bermanfaat. Masya Allah. B, bersyukur tetapi masih sering khawatir kehilangan atau ingin lebih banyak lagi. Jadi bersyukur tapi masih takut kehilangan, masih ingin lebih banyak lagi, pengen nambah-nambah lagi gitu ya. Yang C, merasa harta adalah ukuran utama keberhasilan dan kebahagiaan. Silakan dijawab. Boleh di buku masing-masing, boleh di kertas masing-masing, boleh di HP masing-masing, boleh juga di kolom komentar kalau nggak malu. Ya, kalau misalnya buat dakwah, saya semua Ustaz, alhamdulillah bagus, tulis di kolom komentar. Sudah ya. Lanjut poin nomor 7. Bismillah, kita percepat karena waktu sudah malam. 7. Karena ini kita belum masuk materi ya, teman-teman saya. Ini masih muhasabah dulu. 7. Ketika mengetahui ada kebaikan yang harus saya lakukan, saya titik-titik A. Berusaha mengerjakannya. Ya. B. Sering menunda tetapi akhirnya mengerjakannya. C. Sering mengatakan nanti saja hingga akhirnya tidak dikerjakan. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika ada peluang kebaikan, entah itu berbagi, entah itu sholat sunnah, entah itu baca Quran, ya. Kira-kira apakah antum yang A yang berusaha segera mengerjakannya, atau yang sering nunda-nunda tapi masih mengerjakannya, atau C sering mengatakan nanti saja hingga akhirnya tidak dikerjakan? Oke, jujur ya. Kira-kira antum yang mana, teman-teman semua? Oke, lanjut ke poin 8. Oke, tiga lagi, alhamdulillah. Poin nomor 8 atau nomor nomor 8, ketika orang lain mencela atau tidak menghargai saya titik-titik. Saya tetap tenang selama saya berada di jalan yang benar. B. Sedih dan kepikiran atau galau bahkan overthinking, tetapi masih bisa melanjutkan. C. Sangat terpengaruh dan mengubah sikap hanya agar diterima. Oke. Ketika misalnya antum berdakwah tiba-tiba ada yang ngucilin, kira-kira bagaimana? Apakah antum tetap tenang atau masih malah kepikiran overthinking? Coba jawab A, B, C. Atau misalnya antum baca Quran nih, antum baca Quran dan ternyata bacaan masih banyak salahnya, misalnya Al-Fatihah pun masih belepotan, tiba-tiba ada yang mencerah, wah apa nih bacaan Al-Fatihahnya jelek banget misalnya. Kira-kira antum tetap tenang dan melanjutkan atau sedih kepikiran overthinking sehingga tadi nggak fokus dan nggak tenang, atau C sangat-sangat terpengaruh bahkan dan mengubah sikap hanya agar melanjutkan. Nomor 9, ketika tidak ada yang mengawasi saya, kualitas ibadah saya titik-titik tetap berusaha dengan baik, tetap berusaha menjaganya dengan baik. Kadang menurun ketika tidak ada mengingatkan. C. Sering meninggalkan atau mengurangi ibadah ketika tidak diawasi. Oke. Kira-kira yang mana teman-teman semua? Yang A, yang B, atau yang C? Jujur ya. Silakan. Jawab dengan jujur. Ya, kita ulang lagi ya. Ketika tidak ada yang mengawasi saya, kualitas ibadah saya apa? Yang A, B, atau C? Oke, lanjut. Terakhir. Alhamdulillah sudah soal terakhir. Soal terakhir adalah, kita lihat. Oke. Jika harus memilih antara keinginan saya dan apa yang Allah perintahkan, saya titik-titik. Saya akan memilih perintah Allah meskipun harus mengorbankan keinginan.
B. Berusaha memilih Allah tetapi sering masih berat atau nggak nyaman, hatinya nggak tenang. C. Lebih sering memilih apa yang saya inginkan. Oke, jawab jujur dengan jujur. Oke, jawab dengan jujur. Oke, silakan teman-teman semua yang sudah ada nilainya. Coba yang berani komen jumlah nilainya boleh ditulis kolom komentar. Berapa nilai antum? Misalnya Ustaz, saya 100, boleh. Saya 95, boleh, silakan. Silakan yang sudah ada nilainya masing-masing ya. Boleh komen sudah atau komen nilainya antum. Kalau nilainya nggak mau disebutkan nggak apa-apa karena buat muhasabah masing-masing. Minimal silakan sekarang antum tulis sudah. Ya, coba. Ada yang 65 nggak apa-apa, bagus. Ini sudah bagus ya. Ada yang mungkin 90, coba tulis. Ya, ada yang 95. Oke. Ada yang 85. Oke, silakan yang lain. Ada yang 30 nggak apa-apa. Yang 30 pokoknya silakan. A itu nilainya 10 ya teman-teman semua. B itu nilainya adalah 5. C nilainya 0. Silakan. Masya Allah, ada yang 100. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang 90, ada yang 85. Masya Allah. Oke teman-teman semua. Alhamdulillah berarti semua sudah ada nilainya ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada nilainya. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Maksudnya apa yang harus kita perbaiki bareng-bareng. Oke. Silakan teman-teman semua perhatikan di layar. Ya, perhatikan di layar. Untuk antum yang nilainya di atas 80, alhamdulillah sudah di jalan kemerdekaan, Masya Allah. Alhamdulillah antum sudah mulai mampu mengendalikan diri dan memilih taat, pertahankan dan terus tingkatkan, Masya Allah. Yang nilainya 61, 80 nggak apa-apa ya. Walaupun masih ada yang menjajah ya, tapi Anda sudah sadar tetapi masih ada yang mengendalikan diri antum, masih ada yang menjajah antum. Silakan kenali kelemahan antum dan mulai perbaiki. Bagi antum yang nilainya masih 41 sampai 60, antum sudah berjuang menghadapi para penjajah. Antum masih sering kalah antara keinginan dan ketaatan. Tinggalkan satu kebiasaan buruk dan bangun satu kebiasaan baik. Silakan. Yang sedang berjuang, yang sedang dijajah, silakan. Minimal hancurkan satu penjajah dulu. Ya, jadi tinggalkan atau hancurkan ya satu penjajah dulu atau satu keburukan dulu ya baru tambah kebiasaan yang lain. Insya Allah lanjut. Yang nilainya 240 nggak apa-apa juga. Walaupun masih banyak yang menjajah, masih banyak yang menguasai ya. Ya walaupun misalnya tadi hawa nafsu, gadget, dunia atau kemalasan yang cukup berat, saatnya antum sekarang berkomitmen untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Kalau sekarang masih malas-malasan, ibadahnya malas, hawa nafsunya masih tinggi, maka silakan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 20, nah ini yang masih sangat terjajah. Ya, ini tanda bahwa diri perlu segera dibenahi, mulai dari salat, tinggalkan dosa dan dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin teman-teman semua Anda ingatkan lagi, Anda minta tolong ya, jangan dicoret-coret ya, atau jangan ditambah-tambah emot ya, karena biar kefokusan Anda dan kefokusan antum pun bisa maksimal gitu ya. Oke, ada yang bertanya siapa yang menjajah Ustadz? Oke, nanti kita akan bahas ya. Betul, secara umum ya penjajah utama adalah syaitan. Ya. Karena syaitan kan yang benci dengan kita, ya. Bahkan seringkali syaitan itu menganggap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu ya, syaitan itu seringkali membuat keburukan-keburukan kita itu seakan-akan menjadi indah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun." Setan itu seringkali menghiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka seakan-akan menjadi indah. Jadi udah mah buruk ya, jadi setan hiasi seakan-akan menjadi indah. Maka yang nilainya masih di bawah 80 ya halo, ayo kita sama-sama berjuang untuk mengalahkan penjajah itu setan. Ya, oke. Untuk yang baru masuk nggak apa ya, nanti Anda kirim PDF-nya nanti Antum bisa pelajari sendiri insya Allah. Gitu ya. Ini masih di awal, ini belum materi inti. Kita lanjut ya sekarang ya. Berarti Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke materi inti. Ya, kita sudah masuk ke materi inti. Ya, Alhamdulillah sekarang kita akan lanjutkan. Afwan atas nama Seponge ya. Ini masih banyak yang harus di izin remove ya, Afwan ya. Nah,
Oke. Karena ini kodratullah ternyata dicoret-coret terus ya, Masya Allah. Oke. Takutnya mengganggu. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sama-sama tahu nilai kita masing-masing. Sekarang kita akan sama-sama belajar. Kita akan masuk ya ke pembahasan tentang apa? Tentang 5 hal ya atau 5 penjajahan ya yang sering kita tidak sadari. Oke. Agar interaktif, ya Anda pengen lagi antum semua bilang siap ya. Jadi agar lebih semangat ya. Anda takutnya nih karena sudah malam, Anda takutnya antum sudah tidur nih, Masya Allah. Tidak ya. Anda jamin insya Allah sudah segar semua ya. Walaupun tadi mungkin ada yang perlombaan, ada yang mungkin upacara dan sebagainya, tapi insya Allah tetap semangat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim kita mulai teman-teman semua. Silakan, yang pengen lanjut bilang siap ya, atau lanjut ya. Kita akan membahas tentang 5 jenis penjajahan zaman sekarang yang seringkali tidak kita sadari. Maka di sini Ana akan membantu antum semua dan tentunya Ana pun mengingatkan Ana pribadi untuk apa? Untuk menyadari beberapa penjajahan ini. Ya, jadi ada penjajahan hawa nafsu dan seterusnya nanti kita akan bahas. Siap ya? Alhamdulillah. Mari kita bahas dari poin pertama. Poin pertama adalah dijajah dengan hawa nafsu kita. Kalau ditanya apakah manusia itu punya nafsu, maka jawabannya ya pasti punya nafsu. Kita ini manusia biasa, kita ini ya bukan malaikat yang tidak punya nafsu, ya. Tetapi ya yang membedakan kita dengan malaikat apa? Kita ini karena punya nafsu ya dan juga punya akal, ketika kita bisa mengendalikan nafsu dan akal kita, kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau kita nih sekarang kita punya akal, kita punya nafsu, tapi kita nggak bisa mengendalikannya. Kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita, kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, maka bisa jadi atau mungkin sangat terjadi kita lebih hina daripada syaitan. Ya, jadi kan ada 3 makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa? Yang pertama malaikat, manusia dan juga syaitan. Ya, atau bisa hewan deh misalnya. Syaitan atau hewan. Ya. Jadi manusia, ya apa malaikat, manusia dan juga syaitan. Afwan ya, ini atas nama Sepongnya ya namanya ya. Saudara Dewi, boleh bantu keluarkan? Allah Akbar. Sudah ya. Teman-teman semua ya. Tadi kita sedang diuji ya. Jadi ini pun kita sedang diuji nih emosi kita. Ternyata ada orang masuk tiba-tiba coret-coret, masya Allah, tidak apa-apa. Semoga ini menjadi pahala jariah buat kita semua, insya Allah. Amin. Ya, Afwan ya, ini terpotong-potong nih, Allah Akbar. Ya, baik. Ya, tadi kita sama mana? Oh ya, yang pertama adalah dijajah dengan hawa nafsu. Tadi Anda sudah bilang bahwa ya ada 3 jenis makhluk ya. Pertama dari malaikat ya, lalu ada manusia dan juga ada hewan. Malaikat ini diciptakan tidak memiliki nafsu, hanya akal saja. Jadi ketika Allah bilang A, pasti sami'na wa ta'na. Allah bilang sujud, sujud sampai bertahun-tahun atau beribu-ribu tahun. Ya, ketika tugas itu udah itu aja. Ya, ada hewan-hewan ini cuman punya nafsu aja. Ya, maksudnya apa? Kalau antum lihat kan dia nggak punya akal. Makanya kan ya BAB di mana aja ya. Terus juga mungkin Afwan misalnya kawin ya di mana aja karena nggak punya akal, nggak punya pikiran. Itu hewan. Nah, kita sebagai manusia memiliki akal dan juga nafsu. Yang dimana kalau kita mampu mengendalikan akal dan juga nafsu kita, maka kita bisa menjadi lebih mulia daripada mereka. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, akal kita, maka bisa jadi atau sangat bisa jadi, ya sangat terjadi, ya sangat mungkin kita lebih hina daripada tadi, lebih hina daripada hewan.
Jadi bukan lebih hina dari setan lagi, tapi lebih hina daripada hewan. Karena udah punya akal, bisa mikir. Ya udah punya nafsu, ya tapi nggak ditahan. Akhirnya apa? Akhirnya tadi ya dia bermaksiat kepada Allah sehingga bisa lebih hina daripada siapa. Jadi yang harus kita tahu bahwa jangan sampai kita ini menjadikan nafsu sebagai Tuhan atau sebagai bos kita misalnya. Di sini ya Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Maka pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ternyata ya Allah pun sudah berfirman ya bahkan ya Afan nih ada yang komen apakah suara tempat putus? Tidak, Ustadz. Bagus. Bagus ya Afan. Oke, kita ini manusia, ya jangan sampai kita ini dikendalikan oleh nafsu kita, teman-teman semua. Kita ini pasti punya nafsu, kita manusia biasa, tapi bagaimana cara kita mengendalikannya? Kalau kita dikendalikan nafsu kita, maka kita akan terjerumus ke dalam keburukan. Apa dalilnya? Di surat Yusuf, Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong dalam keburukan. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsu itu ada yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsu yang kita jaga. Tetapi juga ada nafsu yang selalu mendorong ke dalam keburukan itu tadi. Nafsu yang tidak bisa kita jaga, ya bahkan apa? Seakan-akan kita menuhankan nafsu. Itu misalnya apa? Malas ibadah, nafsu tuh. Gengsi pengen misalnya pengen pengen punya mobil pun pengen punya apa tapi ngutang misalnya. Atau misalnya kita seringkali menunda kebaikan, sholat lah, baca Quran lah, sedekah lah, kita tunda-tunda kenapa? Karena nafsu. Ya, kita punya uang misalnya banyak uang tapi kita nggak pernah sedekah. Karena apa? Karena nafsu. Nafsu pengen dapat uang yang banyak. Ya, termasuk misalnya ada orang yang sedang kuliah misalnya. Apa nafsu terbesarnya? Ya, bisanya wanita, bisanya apa? Malas belajar. Itu kan nafsu juga. Maka jadilah kita ya manusia yang nafsunya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahwa ada nafsu yang dilaknat atau yang apa ya nafsu yang membawa ke dalam keburukan, ada nafsu juga yang tadi membawa ke dalam rahmat Allah illa ma rahimah rabbi kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu yang bisa kita kendalikan dengan baik ya. Bisa kita kendalikan dengan baik dan alhamdulillah luar biasanya ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bisa menjaga hawa nafsunya apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia sangat takut dan takwa kepada Allah ya dan dia ini senantiasa menahan hawa nafsunya wa nahan nafsa 'anil hawa dia menjaga hawa nafsunya maka apa yang Allah janjikan fa innal jannata hiyal ma'wa Allah menjanjikan surga sebagai tempat kembalinya atau Allah telah menjanjikan surga tempat apa tempat pulangnya rumahnya tempat kembali rumahnya dan sebagainya jadi ini penjajahan yang pertama yaitu seringkali bahkan anak pribadi pun yang menyampaikan masih seringkali terjajah oleh nafsu. Maka dengan adanya kajian ini kita saling mengingatkan, dengan adanya kajian ini kita saling memotivasi dan mendoakan. Semoga dengan kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan, kita sama-sama bisa menjaga hawa nafsu kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jadi ini poin pertama. Penjajahan yang kedua teman-teman semua yang Allah rahmati. Siapa ya? Penjajahan yang kedua yang sering kali kita alami adalah ya kita dijajah oleh gadget dan media sosial kita. Coba yang merasa sekarang dijajah oleh HP-nya bilang saya Ustadz, bilang coba jujur ya. Coba siapa di antara antum yang merasa sekarang nih masih dijajah dengan handphone nih? Ya, coba bilang saya. Ya. Kalau tidak ada yang bilang saya berarti luar biasa bagus. Ya. Tetapi kemungkinan besar karena saya pribadi pun masih sering terjajah. Yang seharusnya mungkin bisa baca Quran, ternyata dijajah oleh HP.
dijajal media sosial, tiba-tiba 1 jam scroll, Allahu Akbar. Walaupun mungkin ada kerjaan, tapi kenapa kerjaan sangat dinikmati berjam-jam, baca Qurannya nggak berjam-jam? Nah, tuh kira-kira apa yang salah? Ya hati kita, diri kita dijajah oleh handphone kita. Astagfirullahaladzim. Ya betul ya. Seringkali ya atau bahkan ya hampir semua muslim di zaman sekarang, hampir semuanya ya, hampir semuanya bahkan saya pun yang menyampaikan dijajah oleh handphone. Allah Akbar, Allah Akbar. Maka ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Apakah HP bermanfaat? Manfaat, tetapi seringkali tidak bermanfaat ketika waktunya berlebihan. Betul ya? Jadi kalau ditanya apakah HP manfaat? Manfaat. Di sini pun kan kita menggunakan HP buat kajian, betul ya? Pakai laptop, pakai HP, komputer ini kan manfaat nih, luar biasa. Tetapi seringkali astagfirullahnya ya. Sayangnya, mudaratnya atau keburukan yang lebih banyak. Maka mohonlah kepada Allah agar kita bisa menjadi hamba yang senantiasa menjaga interaksi kita dengan handphone agar tidak berlebihan. Karena kita gini, kita ini bisa berjam-jam main HP, berjam-jam nonton film, berjam-jam main game, berjam-jam scroll TikTok, tetapi membaca Quran nggak sampai 1 jam udah ngantuk. Betul? Betul. Baru 1 halaman, aduh kok capek. Baru 5 halaman, aduh hausnya luar biasa. 1 juz nggak nyampe. Mungkin setengah juz. Allah Akbar. Maka silakan ya teman-teman semua sama-sama mendoakan, sama-sama mengingatkan. Jangan sampai kita ini dijajah oleh gadget, jangan sampai kita dijajah oleh media sosial. Ya, karena ciri-ciri orang beriman pun ya dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ya, yaitu orang-orang yang juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, entah itu dari perilakunya, dari perkataannya. Ya, jadi kita tinggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya, memang ikhtiar dan ada keinginan. Jangan sampai susah Ustadz, saya nggak bisa. Ya, ketika antum bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi kalau kita sama-sama ikhtiar, kita bisa meninggalkan keburukan, kita bisa meninggalkan penjajahan gadget dan media sosial, insya Allah kita bisa. Jadi kita harus yakin dulu teman-teman semua. Ya. Jadi harus yakin ya, harus yakin ya. Karena HP ini tentunya banyak sekali manfaatnya. Info-info grup, info-info di sekolah, info-info kajian, info-info postingan, punya banyak manfaat yang kita dapatkan. Tetapi tadi bagaimana kita mengatur, jangan sampai dijajah. Ya, sebagaimana gini, ada orang luar negeri datang ke Indonesia, boleh gak? Boleh. Tetapi jangan sampai kita dijajah lagi, gitu ya. Jangan, misalnya orang Belanda, orang Jepang boleh ke Indo, boleh silakan. Tapi kita kan yang ngatur, kita yang mengondisikan, ada paspornya, ada visanya, misalnya dan sebagainya. Jangan sampai kita dijajah lagi oleh orang Belanda dan orang Jepang, misalnya gitu ya. Maka kita dengan handphone pun seperti itu. Boleh di kehidupan kita ada handphone, ada laptop, ada game dan sebagainya, tapi jangan sampai kita dijajah. Dijajah dalam artian kita dikondisikan oleh dia gitu ya. Jadi kita udah apa-apa handphone, apa-apa laptop, akhirnya kita hidupnya nggak bermakna. Ya, jadi pastikan jangan sampai kita dijajah oleh handphone kita. Berikutnya teman-teman semua. Yang ketiga adalah kita lihat ya, dijajah pujian dan validasi manusia. Oke. Coba siapa yang biasanya ibadahnya itu butuh validasi, Masya Allah. Pengen dipuji, pengen dilihat, pengen disanjung, baca Qurannya, pengen dilihat, pengen dipuji, ya dan sebagainya. Maka teman-teman semua jangan sampai kita dijajah dengan ini. Kenapa? Ini penyakit ria itu penyakit yang besar luar biasa dosanya. Bahkan adalah salah satu perkara yang paling Rasul takutkan. Apa kata Rasul? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan adalah tadi apa? Syirik isgor atau syirik yang kecil. Dan syirik kecil itu adalah ria. Jadi ketika sahabat tanya, apa itu syirkul asgor? Syirkul asgor adalah tadi ria. Ketika dia beribadah, dia pengen dilihat. Ketika dia sholat pengen dipuji. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Tuh lihat tuh. Jadi ada orang celaka ya. Dia sholat tapi celaka. Bayangin, dia sudah sholat dia celaka. Kenapa celaka? Ternyata tadi apa?
alladzina hum yuraun. Jadi ketika dia sholat dia pengen dilihat, atau misalnya dia infak, dia sedekah tapi pengen dilihat, sehingga ibadahnya percuma, ibadah tidak diterima. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ada tiga orang, yang tiga orang ini ya adalah orang-orang yang amalnya luar biasa, penghafal Quran, berjihad dan dermawan. Bayangkan, dermawan, berjihad, ya, dan juga tadi penghafal Quran. Jadi dia sudah hafal Quran, atau yang kedua dia sudah dermawan, atau yang tadi yang berjihad. Tiga orang ini ternyata bisa jadi atau sangat mungkin dilemparkan pertama kali ke neraka. Karena apa? Karena dalam hal ini dijelaskan karena niatnya yang mengejar dunia, pengen dapat validasi. Yang penghafal Quran, dia menghafal Quran agar mendapatkan gelar ustadz, agar mendapatkan gelar al-hafil dan sebagainya. Lalu yang tadi misalnya dermawan, ingin disebut orang soleh yang sering berbagi. Lalu orang-orang yang berjihad ingin disebut orang pemberani. Dan ketika semua orang itu mendapatkan hal-hal itu, ya udah dapat ya di dunia, tapi di akhirat ternyata menjadi bahan bakar neraka. Itu bukan kata anak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan tiga orang yang soleh banget, penghafal Quran atau penuntut ilmu, orang dermawan dan orang yang berjihad. Bayangkan ini soleh banget loh. Tapi karena dia haus validasi, haus pujian manusia, ternyata dilemparkan pertama kali ke neraka jahanam. Karena apa? Karena masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Kalau niat kita baik, teman-teman, so kita akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Tapi kalau niatnya salah, justru kita mendapatkan keburukan. Teman-teman semua, kita sama-sama doakan, ya sama-sama berdoa, sama-sama saling mendoakan dan mengingatkan jangan sampai kita dijajah dengan tadi, dengan pujian dan haus validasi. Berikutnya, yang keempat, dijajah dunia dan uang. Ya, ini ya seringkali kita ini dijajah dengan dunia kita dan uang kita. Padahal apa? Kata Allah, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Jadi ketika kita punya dunia, punya uang yang baik, dan kita bermegah-megahan, itu sangat-sangat melalaikan kita. Walaupun juga ada dan banyak orang-orang yang kaya, tapi dia tidak lalai banyak. Tetapi bagi kita yang fokusnya dunia, 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 dan melupakan akhirat, ya, jelas dunia ini akan apa? Menjadikan kita lalai. Karena ini Allah yang bilang, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu membuat kamu lalai. Bahkan Allah pun berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan bahkan anak-anak kalian adalah ujian. Fitnah itu kata Allah. Bayangkan, Allah bilang kepada kita, harta yang kita miliki walaupun sedikit dan juga anak-anak kita itu fitnah, itu ujian bagi kita, itu kata Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi kenapa kita masih menjadi hamba dunia? Padahal dunia itu sangat tidak jelas. Ya, dunia itu sebentar, sementara dunia itu sedikit, dunia itu hanya permainan, dunia itu hanya senda gurau. Itu kata Allah. Ya. Tetapi kenapa yang kita kejar ini malah tadi yang senda gurau, permainan, yang sedikit. Kenapa kita kejar? Ya. Maka teman-teman semua jangan sampai kita dijajah oleh dunia dan uang. Maksudnya apa tadi? Karena fokusnya mengejar dunia, 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 uang, 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 ya, akhirnya akhiratnya tidak dimaksimalkan. Karena fokus bekerja, sholat berjamaahnya ditinggalkan. Allahu Akbar. Karena fokus jaga toko misalnya, ternyata ya sholatnya diakhirkan terus. Allahu Akbar. Misalnya gitu ya. Atau karena apa lagi misalnya? Karena fokus, apalagi misalnya contohnya, apapun itu tentang dunia tadi, entah itu tadi jaga toko, bisa jadi karyawan, atau bahkan ya, bahkan misalnya guru-guru yang rapatnya itu sampai melewati sholat misalnya, itu kan luar biasa. Ini pun yang melahirkan kita, ya. Ini contoh aja di sini, ya, Ana sudah memberikan gambaran tentang beberapa sifat dunia. Yang pertama kita lihat di sini ya, dari An-Nisa 77. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqo. Jadi sifat pertama dunia adalah sedikit,
Jadi sedikit teman-teman semua. Kalau kita bandingkan dengan akhirat, ya kalah jauh pasti ya. Walaupun sekarang kita ya pasti ya ngejar dunia, pengen dapat uang, dapat jodoh yang cantik, jodoh yang pintar, jodoh yang sebagainya, pengen dapat anak soleh, pengen dapat mobil dan sebagainya. Tetapi kalau kita bayangkan, kita bandingkan dengan akhirat, mata dunia qalil. Kesenangan dunia itu sedikit, itu kata Allah, bukan kata anak, bukan kata saya, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertama. Ya. Yang kedua, ya, dan di surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu apa? Hanya kesenangan yang menipu. Nah, jadi kalau tadi pertama, sifat dunia pertama apa tadi? Sedikit, nggak ada apa-apanya, gitu ya. Yang kedua, sifat dunia itu menipu. Maksudnya apa? Kita bisa mendapatkan banyak, tapi dari banyak ini belum tentu berkah. Dari banyak ini belum tentu membawa kebaikan. Dari banyak ini belum tentu memasukkan kita ke dalam surga, betul? Ya. Kadang kita pengen banyak, banyak, ternyata nipu. Ya, bayangkan teman-teman semua. Antum misal beli mobil atau beli rumah, ternyata ditipu nggak sedengan apa promosinya misalnya. Antum pasti kecewa. Ya, maka dunia itu ya kayak gitu. Dunia itu sedikit dan ternyata udah mas sedikit menipu pula. Udah mas sedikit nipu lagi. Ah, gimana nggak rugi? Maka aneh kalau kita fokus hanya dunia dunia dunia. Yang ketiga, nah di surat Al-Hadid ya, bahwa dunia ini hanya apa? Permainan dan senda gurau, bayangkan. Ternyata dunia itu hanya permainan. Jadi itu permainan doang. Jadi bukan utama, bukan apa yang kita kejar. Kalau antum misalnya ada kliennya main-main atau suka nggak akan suka. Atau antum apa namanya ngajar deh misalnya, ngajar dengan misalnya anaknya bercanda-canda main-main suka nggak suka. Atau ada orang nggak serius dengan antum ketika ngobrol nggak suka. Maka dunia pun itu, dunia yang kita seriuskan ini, dunia yang kita kejar ini ternyata cuma permainan. Ya, kita capek-capek kejar, 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 tetapi apa? Ternyata udah masih sedikit menipu dan ternyata cuma mainan doang. Berikutnya apa? Sifat yang keempat. Ternyata dunia itu hanya cobaan. Jadi ujian. Jadi apakah kita akan bisa melewatinya atau tidak? Kalau kita bisa melewatinya, ya udah dapat banyak, alhamdulillah. Dikit pun juga alhamdulillah. Jadi nggak kepikiran, tidak tidak dijajah gitu ya, tidak dijajah oleh dunia gitu ya. Dan yang kelima, positif dunia binasa itu nggak akan apa namanya, nggak akan lama, akan hilang. Maka ini lima sifat dunia. Yang pertama sedikit, udah mah dikit, cuma apa udah mah dikit nipu, udah mah nipu ini cuma mainan, udah mah mainan ini cuma ujian, dan ternyata udah mah ujian ini sedikit apa tidak lama. Jadi kalau kita misalnya bayangkan dengan barang-barang dunia aja yang kita beli misalnya, misalnya barang yang kecil sedikit kita kadang nggak mau, barang yang misalnya barangnya tipuan kita nggak mau, barangnya yang kita seriuskan ternyata cuma mainan kita nggak mau, barangnya cuma ujian kita nggak mau, dan barangnya itu nggak akan lama misalnya nggak akan awet kita nggak mau. Misalnya HP deh, kita beli HP misalnya, beli HP tapi ternyata misalnya gini, misalnya banyak kekurangan ya, mungkin sedikit baterainya terus sedikit apanya gitu ya, lalu apa ternyata kita ditipu ya. Kita awal dijanjiin nih HP-nya bagus ya, baterainya sudah full, baterainya apa juga mungkin ada layanan-layanan yang menarik gitu ya, ternyata ditipu kita. Terus udah mau nipu apa? Ternyata HP-nya ternyata apa? Mainan gitu ya. Udah mainan ternyata ini hanya ujian dari siapa? Ujian dari yang jualnya. Dan ternyata udah mah mainan sedikit nipu ya. Ternyata nggak akan lama sehari rusak misalnya. Bayangkan. Maka itulah sifat dunia teman-teman semua. Jangan sampai kita dijajah oleh dunia dan juga harta kita. Ini bukan aneh berarti si paling nggak dunia. Aneh pun masih kadang kepikiran ya. Pengen beli mobil, pengen beli ini itu. Tapi kan kita sering mengingatkan. Jangan sampai kita dijajah oleh dunia. Karena dunia ini kata Rasul, mal'unah, dilaknat. Dan apapun yang di dalam akan dilaknat kata Allah. Kecuali orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata gitu kata Rasul. Semua orang atau semua hal yang di dalam dunia itu semuanya dilaknat. Untuk terlaknat. Ya, siapa yang nggak terlaknat? Mereka yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir teman-teman semua, poin kelima. Ya.
dijajah kemalasan dan kenyamanan. Ya. Jadi seringkali kita punya kenikmatan yang seringkali nikmat ini sangat-sangat tidak kita sadari. Apa kata Rasul? Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihi katsir minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Coba kita lihat. Ketika kita sehat, apakah kita sudah memaksimalkan amal soleh kita? Wah, Terkadang ketika kita sakit, ya kita baru sadar, oh pakai ternyata, matu jangan dilihat. Udah Afwan, berapa persen ngomong? Afwan. Oke, sudah ya. Ya. Oke, tadi kita oh ya, kita ulang ya. Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, sehat dan waktu luang. Ketika kita sehat, seringkali kita lalai dan kita baru ingat amal soleh ketika kita sakit. Ketika sakit, sholat susah. Ketika sakit, zikir susah. Ketika sakit, baca Quran susah. Betul? Dan waktu luang. Ketika waktu luang, kita tadi apa? Malah scroll, malah main HP, nonton film, nonton apa, drakor, nonton apa lagi, nonton bola, dan sebagainya. Bukan tidak boleh. Tetapi seringkali kita banyak waktu luang yang kita sia-siakan daripada waktu yang kita manfaatkan. Betul apa? Betul. Betul. Seringkali kita lalai di dalam hal itu. Ya. Ingat teman semua, Allah berfirman ya dalam salah satu surat terpendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lihat, kita perhatikan, kita tadabburi surat Al-Asr ini. Apa kata Allah? Wal asr. Demi waktu, demi masa. Kira-kira kenapa Allah bersumpah demi waktu? Kenapa Allah bersumpah deh? Ketika di Quran, kenapa Allah bersumpah? Dan ternyata ketika Allah bersumpah, Allah menekankan bahwa hal itu hal yang sangat penting, hal yang sangat urgen, yang harus kita manfaatkan, dan itu tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah bersumpah ada wal asr, bahkan waktu itu ya itu seringkali disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wadduha, ada wal laili idza saja, apa lagi? Ada wal fajr. Ini kan tanda apa? Ya, tanda bahwa ya bahwa waktu itu begitu penting. Jadi ketika Allah bersumpah itu menekankan bahwa itu sangat penting. Dan dalam surat Al-Asr wal asr Allah bersumpah bahwa waktu itu begitu penting. Dan ternyata apa? Di ayat berikutnya Allah menekankan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalau atau melihat di sini Allah tidak mengatakan al-insanu fi khusr. Manusia di dalam kerugian. Tetapi ada kata inna dan juga kata lafi atau huruf la. Ada inna dan la di situ. Innal insana lafi lanya itu ya. Inna dan lafi itu ya. Itu sebagai apa? Sebagai penekanan yang sangat ditekankan. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang rugi tadi? Yang rugi mereka yang tidak memaksimalkan waktunya dengan baik. Yang sering kali tertipu dengan kesehatan dan waktu luangnya. Yang sering malas-malasan karena kenyamanannya. Karena saking nyamannya, saking merasa merdekanya, ya, tapi ternyata dia sudah dijajah oleh kemalasannya. Ya. Kenapa lanjutan ayatnya illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali ya orang-orang yang tidak rugi itu ada siapa? Mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dan kebaikan dan kesabaran. Jadi orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk beriman, beramal soleh dan saling menasihati itu tadi adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang tidak merugi. Jadi kalau kita masih afan tadi, masih malas-malasan, waktu sehatnya masih tertipu, waktu luangnya masih banyak yang tidak dimanfaatkan, maka ini hal yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita dijajah tadi dengan hawa nafsu kita, dijajah dengan dunia kita, dijajah dengan
harta kita, dijajah dengan kemalasan kita. Jangan sampai di hari ini, di hari kemerdekaan ini, kita sama-sama harus mengingat teman-teman semua bahwa kita ini di dunia untuk apa sih? Kita ini di dunia sama-sama menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia diciptakan, kita dibuat oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Jadi kalau misalnya di dunia ini dia masih dijajah dengan tadi, dengan kemalasannya, dengan hawa nafsunya, dengan dunianya, dan dia tidak beribadah atau dia tidak maksimal ketika beribadah, maka ini di luar konteks dalam penciptaannya. Kita diciptakan, kata Allah, untuk apa sih? Untuk beribadah. Maka kalau kita nggak beribadah, kalau kita masih dijajah, dijajah dengan kemalasan, dijajah dengan hal-hal dunia, dijajah dengan hal-hal kemalasan dan sebagainya, maka pada hari ini, di hari kemerdekaan ini, kita sama-sama komitmen teman-teman semua. Anda pengen semuanya tulis ya, yang aktif ya. Anda pengen ya semuanya berikhtiar menulis apa? Jika tahun ini adalah tahun untuk benar-benar kita merdeka, apa yang perlu saya tinggalkan dan apa yang saya ingin mulai? Coba tulis. Anda pengen interaktif ya. Antum tulis ya. Anda kasih waktu mungkin 2 menit ya. Anda kasih waktu 2 menit ya. Antum tulis apa keburukan antum yang antum ingin tinggalkan dan apa Assalamualaikum. kebaikan yang ingin antum lakukan. Oh, Tulis Irhim. di kolom komentar ya. Silakan. Anda pengen melihat beberapa jawaban antum. Kalau bisa apa semuanya ya. Kalau bisa semua tulis ya silakan. Anda kasih waktu 2 sampai 3 menit ya sampai sambil Anda izin minum ya. Silakan. Antum tulis ya. Apa yang pengen antum tinggalkan? Misalnya saya pengen meninggalkan rasa malas saya dan saya pengen lebih semangat. Coba kira-kira apa? Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan rasa malas ya. Yang bagus nih Akil. Nah, oke. Akil bilang ingin meninggalkan maksiat, bagus ya, dan mengerjakan kebaikan memulai dengan hal baik. Oke, silakan bagus. Silakan yang lain ada? Sudah. 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 Oke, ada yang nulis yang ingin kita tinggalkan rasa malas, masya Allah, dan menunda waktu bagus. Saya pengen meninggalkan PMO, saya ingin belajar berzikir dan menaiki gunung. Oke, masya Allah, barakallah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan, insya Allah bisa. Ya. Oke, berikutnya rasa malas Ustaz dan pengen menjadi penghafal Quran, masya Allah bisa. Buka YouTube yang tidak bermanfaat, ingin saya tinggalkan, masya Allah boleh. Bukan, saya akan tulis ya. Silakan tulis. Misalnya ini kan kebanyakan nulisnya hal-hal yang tadi ya, yang ingin ditinggalkan sekarang. Coba tulis juga hal-hal yang ingin dilakukan. Ya, misalnya tadi pengen upgrade skill public speaking, pengen lebih khusyuk sholatnya, pengen pandai mengatur keuangan, pandai mengatur emosi, pandai mengatur waktu, ingin lebih bahagia. Bisa boleh, silakan. Tulis versi antum. Anda pengen lihat jawaban antum. Dan ketika antum tuliskan itu, insya Allah menjadi doa ya, didoakan oleh semua, akan didoakan oleh semuanya insya Allah. Oke. Keburukan yang tinggal, Kanisa sering tidak bersyukur, menyayangkan takdir, berandai-andai, Masya Allah. Kebaikan yang dimulai, bersyukur, fokus ke depan, bersusun. Masya Allah. Boleh ya. Bagi teman-teman semua juga boleh ditulis misalnya di mana di buku, Ustaz boleh gak? Boleh. Kalau di buku dan atau komitmen, ya Allah, saya hari ini di tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan Indonesia, saya ingin meninggalkan tadi ada yang PMO, meninggalkan rasa malas, pengen eh, sebagainya. Tulis semuanya, ya. Tulis semuanya, ya. Oke. Teman-teman semua, ya sambil menunggu antum nulis, ya Anda pengen promosi, ya. Anda akan membuat satu kelas, ya. Kelas ini ada 10 materi. Dari 10 materi ini masing-masing ada 2 pertemuan, ya. Spesial untuk 25 orang pertama, ya, dan waktunya hanya di tanggal 17 sampai 22 Agustus saja. Harganya anak kasih biaya dengan harga murah. Jadi sebelum sebelum saya sebut harga ya, ini ada 10 kegiatan
Ya, yang pertama ada kelas ini jadi bayar sekali dapat semuanya, dapat 20 pertemuan. Ya. Yang pertama ada kelas atau pelatihan seni mengenal Allah dan seni mengenal Rasulullah SAW. Ada 2 pertemuan. Yang kedua, seni menikmati sholat dan Qurannya. Bagi yang teman-teman pengen khusyuk sholatnya, pengen bahagia ketika baca Quran. Nah, ini nomor 2, ini juga 2 pertemuan. Jadi setiap poin ada 2 pertemuan. Ya. Lalu ada kelas rahasia menghafal Quran dengan mudah dan nikmat. Jadi udah mah mudah, nikmat lagi, insya Allah. Yang keempat, nah ini pelatihan yang Ana siapkan dari tahun lalu sebenarnya, tapi baru sekarang ingin disampaikan, yaitu public speaking ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita bahas dengan seni berbicara yang luar biasa. Yang kelima, nah ini pun bagus. Ada pelatihan seni berkarya lewat tulis. Jadi anak akan melatih antum untuk bisa menulis sampai bisa menulis. Yang keenam, seni mengatur versi musim. Jadi mengatur waktu. Jadi bagaimana pembagian skala prioritas dan sebagainya. Yang ketujuh, nah ini buat parenting nih. Ini bagus buat orang tua. Anak sudah baca banyak buku tentang parenting, ditambah alhamdulillah Ana pun punya orang tua yang parentingnya luar biasa. Ana buatkan materinya dan Ana sampaikan kepada antum. Ya, jadi bukan anak si orang tua itu ya. Jadi bukan anak juga orang tua yang hebat ya. Anak pun masih masih baru jadi orang tua, tapi anak punya materi yang luar biasa yang anak baca dari buku-buku dan juga pengalaman memiliki orang tua yang luar biasa. Maka anak ajak ya antum untuk mengikuti kelas ini. Ada juga bisnis berkah dari Rasulullah ya, yang sama ya. Ada beberapa pengalaman pribadi anak, ditambah ada beberapa buku yang dibaca ya. Dan kesembilan, ini bagus juga nih, cerdas mengelola keuangan secara Islami. Ya, dan juga yang ke-10 adalah formula bahagia dunia akhirat. Jadi akan dikasih formula-formula atau ikhtiar-ikhtiar agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Bukan di akhirat saja, tapi bahagia di akhirat dan juga di dunia. Ini ya, totalnya ada 20 pertemuan ya. Setiap pertemuannya itu ya atau setiap materinya itu ada eh, Fun. Total ada 10 materi, setiap materi itu ada 20 apa ya? Dari 10 materi ada 2 pertemuan. Jadi total ada 20 pertemuan gitu ya. Paham ya? Ya. Ini ada rekamannya ya. Dan kalaupun misalnya antum tertariknya hanya misalnya Ustaz boleh gak saya cuma pengen ikut satu dua boleh ya tapi kalau infaknya sama ya. Jadi antum infak 49.000 ya. Ini sudah mendapatkan 20 pertemuan sekaligus. Banyak Kak? Banyak ya. Jadi kalau antum hitung-hitung ya dengan 20 pertemuan dengan biaya 49.500 itu yang 49.000 itu berarti hanya 2.400 per pertemuan. Jadi ya tiap pertemuan antum hanya bayar 2.450 ya untuk mendapatkan 10 materi dengan 20 pertemuan. Ya, nanti info pendaftarannya akan didetailkan ya di apa namanya di di grup ya. Atau sini nih. Ada gak nomornya? Itu di bawah nggak terlihat ya di bawah ya nomor adminnya ya. Nanti kalau misalnya nggak terdaftar ya mungkin coba saya Dewi boleh bantu tulis nomor admin. Bentar. Atau ada yang bantu tulis deh nomor admin. Ini kelas yang sudah Anda siapkan dari lama ya. Jadi Masya Allah ini Anda siapkan buat antum. Tapi memang waktunya nggak bulan depan tapi Oktober masih lama. Tetapi spesial launching malam ini. Jadi ini baru launching nih. Ini belum infokan kemanapun selain antum. Ini Anda baru infokan ke antum. Ini khusus 25 orang pertama ya. Ini biayanya cuma 49.000 dengan harga asli 199.000. Jadi hematnya banyak 70%. Nanti dapat PDF materinya, ingat ya, dapat PDF materi, PowerPoint ya, terus dapat rekaman Zoom, dapat sertifikat, nanti pun ada grupnya, grup untuk motivasi. Nih, nomor atus ya, 0857 Evan, 0851 7302 2370. Oke, benar nggak tuh? 0851 7302
2370. Oke, silakan. Ya, bagi teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan dan pengen langsung mengambil seatnya nih. Jadi ini khusus ingat ya, khusus 25 orang pertama. Jadi kalau berikutnya gimana Ustaz? Naik harganya. Berapa? Nanti 59, naik lagi 69. Pokoknya per 25 akan naik harganya. Ya, per 25 orang akan naik. Jadi untuk antum 25 orang pertama, ya, akan mendapatkan diskon 75%. Masya Allah. Silakan ya. Coba siapa yang sudah hubungi admin? Tapi mungkin admin mungkin besok ya ngejawabnya mungkin udah istirahat karena sudah malam. Yang penting silakan nanti yang paling cepat akan direspon oleh awal. Jadi nanti antum jangan spam tulis Assalamualaikum Ustaz, apa Assalamualaikum admin pengen daftar. Nanti admin yang jawab. Ya Allah. Enggak tahu malam ini atau besok ya. Jadi tinggal tunggu nanti adminnya. Ya, silakan ya. Silakan. Ini khusus 25 orang pertama gitu ya. Atau gini deh, Anda kasih mudahan deh. Bagi antum deh yang hadir malam ini, Anda kasih harga segini. Jadi semuanya pengen daftar dengan 50 orang boleh. Tapi malam ini, maksudnya malam ini sudah chat minimal gitu ya. Jadi malam ini Anda kasih diskon lagi nih. Minimal antum sudah chat ya. Min, jadi nggak usah spam. Misalnya tulis, Assalamualaikum admin, saya pengen daftar Muslim Next Level. Jadi ini materinya teman-teman semua. Jadi bukan hanya tentang akhirat, tapi ada dunia juga. Jadi tentang apa? Nih, bisa public speaking, terus menulis, ngatur waktu, ngatur uang, gitu ya. Terus juga parenting. Kalau misalnya akhiratnya banyak sih. Bagaimana mengenal Allah, menikmati sholat, menghafal Quran, ya. Terus juga apa lagi? Parenting Qurani, ya, itu juga formula dunia akhirat. Ini kan luar biasa. Jadi ini pengumpulan materi ya dunia dan akhirat kita kumpulkan karena pengen kita sama-sama bertumbuh. Jadi sebelum nanti kita ke tahun baru ya, ini kan acaranya di akhir tahun ya, Oktober sampai Desember ya. Jadi sebelum nanti kita bertemu dengan tahun baru ya di Januari kita sudah menjadi musim yang next level. Jadi sudah tingkatannya sudah tinggi lah, maksudnya tidak sama dengan hari ini. Jadi dari berbicaranya bagaimana seperti Rasul, menulisnya bagaimana agar kita bisa menulis dengan hati, terus cerdas. Misalnya ini bisnisnya bagaimana, maka nanti ada materi tambahan, ada burnya anak kasih, anak-anak kasih bonus-bonus ebook. Oh ya, gini deh, ini biar atau lebih tertarik ya. Enggak, ini bukan hanya yang bayar ya minimal chat dulu ya. Jadi minimal chat dulu, nggak apa. Kalau bayar besok boleh nggak boleh ya. Jadi boleh bayarnya malam ini, boleh bayar juga besok gitu ya. Atau lusa. Yang penting udah chat dulu, gitu ya. Baik, teman-teman semua ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah mati kita sudah selesai. Oh iya, juga ada buku ya. Kalau teman-teman semua yang pengen buku juga boleh ya. Ini ada buku Ana, tapi memang juga terbatas karena ini stoknya sangat sangat tipis ya. Ada buku Seni Bahagia Membaca Quran, ada buku dari Quran untuk menghafal Quran, ada buku Murojaah Qurasa Ziyadah, ada buku Hafiz Quran untuk pacaran, ada buku Quran Journal dan juga penghafal Mesiat. Semua buku ini kalau antum belinya 3 buku ke atas free ongkir. Ya, berapa harganya? Ya, kalau 3 buku 200.000 sudah sama ongkir. Kalau 4 buku nanti silakan chat admin ya. Ya, 3 buku 200, 4 buku 250. Kalau 5 buku berarti 300 dan seterusnya. Lipatan 50 gitu ya. Tapi semoga bermanfaat ya. Ada pertanyaan teman-teman semua? Soleh, boleh. Mungkin anak buka ya yang mau bertanya. Mungkin tadi tentang materi tadi atau materi ini boleh silakan. Ini khusus malam ini ya. Yang malam ini pengen daftar ya. Mana kasih boleh nggak apa? 49.000 aja yang daftarnya malam ini. Minimal udah chat. Kalaupun nanti belum bayar nggak apa karena admin pun belum balas gitu ya. Karena juga sudah malam ya insya Allah. Itu mungkin besok atau lusa, besok insya Allah kita akan membalas insya Allah. Semoga cepat ya. Silakan. Tapi ada pertanyaan yang mau bertanya ya boleh mungkin di kolom komentar ya. Boleh juga nanya. Oke. Ada yang bertanya nih, yang bertanya tentang Afan Ustadz, boleh diulangi penjelasan tentang nafsu yang dirahmati Allah?
Nafsu yang dirahmati adalah nafsu yang bisa manusia kendalikan. Jadi kan semua manusia pasti punya nafsu, nggak mungkin nggak nafsu. Maka nafsu yang tidak terkendalikan itu yang tidak dirahmati. Maksudnya apa? Tadi la ammaratun bisu yang akan mendorong dalam keburukan atau kejelekan. Tetapi kalau nafsu yang dirahmati oleh Allah, nafsunya ada tapi dikendalikan. Misal, ketika orang kuliah misalnya, di tengah banyaknya orang-orang nongkrong, orang-orang pacaran, dia pengen juga, dia nafsu juga, tapi dia nahan. Itu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Oke, ada yang bertanya, Ustadz Afwan, bagaimana caranya melawan hawa nafsu? Oke. Tentang bagaimana cara melawan hawa nafsu, yang pertama tentu banyak beristighfar. Karena kita manusia biasa yang pasti punya hawa nafsu, betul ya? Pasti punya nafsu. Maka karena kita punya nafsu, maka beristighfarlah kepada Allah agar kita dijaga. Yang kedua, banyak berdoa. Jadi selain banyak istighfar, banyak doa. Yang ketiga, banyak nasihat, gitu ya. Yang keempat, ingat resiko kalau hawa nafsunya tidak dikendalikan. Jadi gitu ya, tinggal dibayangkan aja. Oke, silakan ya. Ini ingat ya, hanya yang malam ini aja. Yang malam ini pengen daftar ya, Anak kasih biaya dengan murah karena ini luar biasa. Ini batch pertama ya. Jadi Anak akan berikan biaya semurah-murahnya ya dengan biaya yang sangat-sangat murah. Kalau misalnya antum melihat kelas-kelas lainnya ya tentu mahal. Ada yang 200.000, 200.000 kan ada jutaan. Ini karena ini masih masih perdana ya. Karena pun masih belajar ya karena nanti pun pasti ada kekurangannya. Ada kekurangan lah mungkin ada apa. Tapi anak ikhtiarkan. Ini ada waktu 1 bulan lebih. Anak akan persiapkan materi sebaik-baiknya buat antum. Jadi beberapa materi alhamdulillah sudah ada PowerPoint-nya. Tetapi beberapa materi sudah tertulis secara tulisan tapi belum ada PowerPoint-nya. Jadi Anda akan menyusun PowerPoint sebagus mungkin, PowerPoint semenarik mungkin, jadi bukan sekedar formalitas dan agar fokus tadi. Jadi setiap kan Sabtu Ahad 2 kali. Jadi nggak langsung beruntun 20 pertemuan karena kalau beruntun capek gitu sih ya. Anda pernah coba beruntun capek dan nggak maksimal gitu ya. Tapi kalau kita tadi setiap Sabtu dan Ahad, insya Allah kita akan rutinkan. Dan bagi teman-teman semua yang khawatir tertinggal ikutan kajiannya, ada rekamannya. Jadi ada rekamannya. Berapa biayanya? Biayanya, Ovan, Eva, ya. Bagaimana pembayarannya? Pembayarannya nanti transfer ke rekening admin atau ada rekening istri Anda. Pokoknya yang malam ini sudah chat, insya Allah sudah dapat harga 49.000 ya. Tapi kalau misalnya eh, besok baru chat, ya nanti akan ada potongan apa akan naik harganya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, Anda pengen dokumentasi boleh ya, ini semua ya, buat kenang-kenangan nih kita ada pertemuan, Masya Allah ya. Ini yang bertahan banyak loh, 68 orang ya, Masya Allah dari tadi 80 ya. Oke, silakan teman-teman semua, Anda minta semuanya dibuka kameranya ya. Dibuka kameranya, kita akan sama-sama dokumentasi. Jadi kalau misalnya pengen nanya-nanya info kajian atau info-info kelas online nanti akan info lagi ya di grup insya Allah. Jadi setelah ini nanti diinfokan langsung saja hubungi admin. Insya Allah yang malam ini semuanya ya dapat dengan harga sama. Tapi malam ini ya. Kalau besok ya karena ini kemungkinan besar yang daftar udah banyak nih, udah 20-an mungkin. Kita dokumentasi sebentar ya. Qadarullah laptopnya mengelek. Dan juga oh ya, teman-teman semua juga kalau misalnya ada yang chat Ana atau nge-WA ya, ini Ana tuh HP ini rusak. Jadi Ana nggak bisa balas kecuali dengan laptop. Jadi Ana sekarang kalau buka WA pakai laptop karena HP ini rusak udah 2 minggu dan Ana nggak betulin, ya belum sempat dan ya belum mau ya, belum ganti HP ya. Jadi mondonya Insya Allah nanti akan diperbaiki karena lumayan padat kegiatan Ana Insya Allah. Oke, kita mulai ya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Siap ya? 1, 2, 3. Coba kita cek dulu ya. Takutnya nggak dapet. Ya. Kita lagi ya. Siap? 1, 2, 3.
Oke, alhamdulillah. Tapi nanti untuk info kajian tadi ya, atau kelas eksklusif tadi, insya Allah akan dikirim. Mungkin 5 menit lagi, atau 10 menit lagi. Tapi syukran, jazakumullah khair. Semoga semoga kita semua di sini mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Semoga kita semua di sini ya Allah berikan rahmat, Allah berikan ridhonya karena kita ini di sini tidak bisa masuk surga bahkan tidak mampu dikeluarkan dari neraka itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Allah berfirman, Rasul bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah, wa la yujiruhu minan nar, wa la ana illa birahmat minallah. Kata Rasul, ya, tidak ada satu amalan kalian pun yang mampu memasukkan ke dalam kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian ke dalam neraka. Bahkan saya pun tidak, kata Rasul. Amalan saya pun tidak bisa memasukkan saya ke dalam surganya Allah illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengajak teman-teman semua tundukkan pandangannya, angkat tangannya, khusyukkan hatinya. Ana ingin sama-sama mengajak teman-teman semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin. Amin. Baik, alhamdulillah teman-teman semua yang Allah hormati, alhamdulillah terima kasih yang sudah hadir. Semoga kajian malam ini walaupun super super mendadak ya, masya Allah ya. Tapi insya Allah akan mendapatkan atau membawa keberkahan dan kebaikan yang sangat banyak untuk kita semua. Insya Allah. Baik. Dan teman-teman semua tadi yang pengen daftar dengan harga yang masih segini ya, dengan harga yang masih super murah, 49.000 untuk 20 pertemuan setiap Sabtu dan Ahad, maka silakan segera hubungi admin. Ya, nanti untuk info detailnya akan diinfokan di grup insya Allah. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.